Shalom. Mari kita simak firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan yang saya baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai di sini pembacaan ayat Alkitab. Hari ini kita bukan berbicara tentang mukjizat, di mana perahu Simon dan perahu temannya hampir tenggelam oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Tidak itu yang kita bicarakan. Malam hari ini, ketika saya sedang berbicara kepada Anda, saya mau berbicara tentang ketaatan. Ya, tentang ketaatan. Mari saya ulang sekali lagi membaca ayat 5. Demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita mulai mengupas ketaatan dari ayat 5, bagaimana respon seorang Simon kepada Yesus yang menyuruhnya menolakkan atau bergerak perahu ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Karena ini menarik, kita bisa mulai berkata, siapakah Yesus? Yesus adalah anak tukang kayu dari Galilea. Siapakah Simon? Dia adalah seorang nelayan tulen. Dia adalah seorang nelayan murni. Kalau berdasarkan kinerja, kalau berdasarkan skill, wajar kalau Simon berkata kepada Yesus, "Aduh, aku aja yang seorang nelayan tulen,
semalam-malaman menangkap ikan gak dapat. Masa kamu sih Yesus, seorang anak tukang kayu dari Galilea, menyuruh nangkap ikan siang bolong lagi? Sesuatu yang normal, sesuatu yang logik. Tetapi kita lihat Petrus menjawab, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Simon tidak mengungkapkan isi hatinya. Simon tidak membuat sebuah narasi bahwasanya dialah seorang pakar kelautan. Tapi dia berkata guru. Dimulai dengan kata guru. Nah, di sini Simon menyadari betul arti guru dalam hidupnya. Dia menyadari betul bahwasanya Yesus adalah guru. Bukan persoalan salah atau benar. Tetapi Simon mencoba taat dengan apa yang dikatakan gurunya. Karena kalau menurut matematika manusia kita, kalaupun mereka ke tempat yang lebih dalam, lalu mereka berjala, kemudian tidak mendapatkan ikan atau tidak mendapat apa-apa, toh Simon tidak kehilangan apa-apa pun dalam hal ini. Dia tetap menjadi seorang yang taat. Dia tetap seorang yang menghargai guru. Kira-kira demikian. Yang malu mungkin gurunya, karena hasilnya nol, tidak dapat apa-apa. Tapi perhatikan, ketika Simon berkata, karena engkau yang mengatakannya. Padahal Simon itu adalah seorang yang keras hati. Dia adalah orang yang sangat-sangat reaktif. Dari mana kita bisa tahu? Ya, kita lihat pada saat penyaliban Yesus. Kita lihat pada saat Yesus sedang mengajar. Dia boleh menghentikan Yesus sedang berbicara. Tapi ketika Simon menjadi taat, ada beberapa hal yang supernatural kemudian terjadi. Jadi poin daripada perikop Lukas 5 ayat 1-11 bukan tentang mukjizatnya, bukan tentang hal supernaturalnya yang terjadi, tapi bagaimana ketaatan seorang Simon kepada gurunya. Lalu mari kita aplikatifkan dalam hidup kita sehari-hari sebagai gereja, sebagai orang percaya. Sebelum kita masuk di hari Sabatnya Tuhan, mungkin adalah baik kita bisa merenung. Sebagai jemaat, di manakah ketaatan kita? Sebagai pengerja gereja, full-timer gereja, di manakah ketaatan kita? Sebagai seorang pemimpin, gembala, pendeta, di manakah ketaatan kita pada otoritas yang lebih tinggi daripada kita? Mari perbandingan skill dan kompetensi antara Simon dan Yesus itu menjadi perenungan bagi kita. Mungkin saja engkau jemaat dan engkau pengerja, pendetamu adalah pendeta Kejadian. Pendeta Kejadian itu sama, maksudnya kasih karunia. Oleh denominasi gereja diangkat menjadi pendeta. Dia tidak punya basic teologi. Sehingga kita mungkin dengan sebelah mata selama ini memandang kepada pendeta, gembala, pemimpin kita. Kita perlu bertobat. Bandingkan antara background Simon dan Yesus.
Mungkin kau sebagai pendeta, gembala, pemimpin, berpikir engkau sudah mengetahui segala sesuatu. Bahkan engkau juga punya segala sesuatu secara material, sehingga itu membuatmu sedikit arogan. Tapi malam hari ini, renungkan itu. Ada banyak perbantahan, ada banyak perpecahan terjadi dimulai karena ketidaktaatan. Ketika kita taat pada otoritas di atas kita, saya terlalu percaya otoritas di atas kita juga akan mengikut hal itu. Bahkan otoritas di atas kita akan semakin mengasihi yang di bawahnya. Dan dengan demikian berkat Tuhan akan turun mengalir. Sampai di sini pertemuan kita. Persiapkan dirimu untuk ibadah besok. Tuhan Yesus memberkati.